Selamat siang, perkenalkan nama saya Madi Suda Cakrawibawa dengan rekan saya. Nama saya Ruby Firdaus. Pada hari ini kami akan membahas bagaimana hasil jurnal review kami sebagai tugas ITKes. Jurnal yang kami review adalah sistem pendukung keputusan untuk penentuan prioritas pemberdayaan masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat menggunakan metode Topsis. Untuk pertama kali, presentasi akan dimulai oleh Saudara Ruby Firdaus. Kepada Ruby, saya persilakan. Baik, terima kasih Cakra. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan di mana pertama kita harus mengetahui daripada profil kesehatan tempat yang dibahas pada jurnal yang telah kita review. Yang pertama yaitu ada Kabupaten Kudus, di mana berdasarkan data PHBS yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakatnya, dari tahun 2012 berturut-turut hingga tahun 2014 terdapat fluktuasi naik turun, di mana pada tahun 2012 sebesar 66,4%, kemudian turun menjadi 62,9%, kemudian naik kembali menjadi 69,4%. Kemudian kita akan bertanya, faktor apakah yang mempengaruhi dari permasalahan kesehatan yang ada di tengah masyarakat? Tentunya ada 3 faktor utama. Pertama yaitu adanya bibit penyakit, baik itu berupa patogen, mikroorganisme, bakteri, jamur, dan sebagainya. Kemudian lingkungannya, apakah lingkungannya membantu perkembangan dari bibit penyakit yang ada, sehingga dapat menimbulkan penyakit pada masyarakat. Kemudian faktor yang terakhir adalah perilaku dari masyarakat itu sendiri, yang mana perilaku masyarakat itu sendiri dapat kita intervensi berupa pemberian atau transfer informasi berupa promosi-promosi kesehatan atau pemilihan atau keputusan kebijakan yang tepat dari stakeholder atau pemerintah itu sendiri. Maka dari itu, kebijakan yang tepat berdasarkan sistem yang dibahas daripada review, daripada jurnal ini, di mana di jurnal ini dijelaskan terdapat suatu sistem yang mana membantu pemerintah ataupun pihak stakeholder dalam menentukan kebijakan ataupun keputusan yang tepat, yaitu dinamakan dengan sistem pendukung keputusan atau SKP, di mana sistem pendukung keputusan ini berbasis komputer yang mana intinya mengolah data dalam berbagai model untuk membantu daripada subjek ataupun stakeholder atau pengambil wewenang atau keputusan untuk membuat keputusan yang lebih berkualitas, di mana dari sekian banyak metode SKP atau sistem pendukung keputusan, salah satu metode yang dibahas pada jurnal ini yaitu teknik for order of preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS, di mana metode TOPSIS ini adalah metode multi kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi solusi dari berbagai macam himpunan alternatif berdasarkan 2 hal, yaitu minimalisasi simultan dari jarak titik ideal dan memaksimalkan jarak dari titik terendah. Kemudian berdasarkan jurnal ini, dalam pengaplikasian metode TOPSIS ini di tengah masyarakat untuk meningkatkan kebijakan atau keputusan yang diambil dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui problem atau masalah yang dibahas. Yang kedua, setelah kita mengetahui problem atau masalah, kita dapat lanjut untuk melakukan pengumpulan data terkait. Kemudian setelah masalah dan data didapatkan, kita bisa mulai merancang sistem berdasarkan metode yang dipilih pada jurnal ini, yaitu metode TOPSIS. Kemudian setelah rancangan sistemnya matang, kita dapat melanjutkan ke pembuatan sistemnya, tentunya dengan menggunakan bahasa pemrograman. Setelah sistemnya rampung, kita dapat melakukan pengujian sistem ini di tengah-tengah masyarakat untuk membantu stakeholder mengambil keputusan atau kebijakan. Setelah keputusan atau kebijakan diambil, tentunya akan ada hasil atau output, di mana hasil atau output ini kita bisa bandingkan satu dengan yang lainnya dalam rangka melakukan evaluasi pada sistemnya. Maka dari itu, ke-6 tahapan ini berkaitan dan merupakan tahapan dalam pengaplikasian metode TOPSIS di tengah-tengah masyarakat. Kemudian mengenai hasil dan pembahasan akan saya serahkan kembali ke rekan saya Cakra. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan hasil dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan mengambil data dari warga yang berada di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dengan menggunakan 6 sampel ataupun kuesioner. Lanjut. Berikut merupakan perolehan data yang diperoleh dari jurnal yang sudah kami review. Pertama-tama, perlu kita perhatikan ada nama kakak atau nama inisial yang diperoleh dari jurnal ini.
sebagai berikut. Dan selanjutnya ada beberapa indikator, tepatnya adalah 4 indikator, dan semuanya memiliki keterangan sehat yang utama. Dan selanjutnya, data-data ini akan diproses dengan metode TOPSIS, di mana prinsip utama dari TOPSIS ini adalah untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dengan cara memaksimalkan kriteria, manfaat, ataupun benefit. Nanti dalam pemprosesannya akan ada cost yang berarti kelayakan. Lanjut. Pertanyaan besar kemudian adalah bagaimana tahapan TOPSIS ini akan terjadi. Sebenarnya, metode TOPSIS dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan mesin, akan tetapi dalam sistem pengambilan ataupun pendukung keputusan ini, saya akan menjelaskan secara bertahap dan secara sistematis. Yang pertama, data yang sebelumnya sudah saya kumpulkan ataupun peneliti kumpulkan sebelumnya, tentunya akan dinormalisasi terlebih dahulu. Apabila sudah terjadi normalisasi data melalui matriks keputusan ternormalisasi, maka akan dilakukan pembobotan. Maka dari itu, terciptalah matriks keputusan yang terbobot. Apabila pembobotan sudah selesai, tentunya kita akan menentukan prinsip utama dari TOPSIS ini, yaitu menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Apabila kita sudah menentukan negatif dan positifnya, kita akan menentukan jarak terlebih dahulu. Jarak ini disebut dengan jarak nilai alternatif, dengan solusi ideal negatif itu disebut dengan DI min, dan solusi ideal positif disebut dengan DI plus. Dan selanjutnya baru kita bisa menentukan prioritas alternatif atau yang sering kita sebut sebagai C. Berikutnya saya akan jelaskan bagaimana skema tabel. Bisa dilanjutkan, Ruby? Baik, berikut merupakan skema tabel dari tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama ada matriks normal, ada matriks terbobot, matriks solusi ideal, matriks jarak, dan sisanya adalah prioritas alternatif sebagai hasilnya. Perlu diingat bahwa K1, K2, K3, dan K4 adalah ditampilkan sebagai berikut untuk keterangannya. Lanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pendukung keputusan ini akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Yang pertama-tama, kita harus menggarisbawahi bahwa analisa secara manual maupun secara sistem menunjukkan hasil yang sama, di mana A3 atau alternatif ketiga, yaitu musafak sebagai orang yang terdapat pada A3 tersebut menjadi masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapatkan pemberdayaan. Sedangkan untuk prioritas kedua dan ketiga ditempati oleh A5 yaitu selamat dan A6 yaitu adalah minah. Terlihat pada tabel berikut, nilai yang memiliki oleh A2, A5, dan A6 adalah sama dengan indikasi sehat utama. Akan tetapi setelah melakukan analisis metode TOPSIS ini terjadi perbedaan karena adanya prioritas pemberdayaan berbeda dari hasil yang kita gunakan dengan metode TOPSIS. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan dari hasil analisa kriteria PHBS yang menjadi faktor penentu adalah kriteria upaya kesehatan masyarakat, dan ini sudah dijabarkan pada indikator sebelumnya dan sudah diperkuat dengan apa yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Alasannya adalah karena tahapan akhir dari kesadaran pentingnya kesehatan tidak hanya sampai individu saja pada K1, melainkan juga bagaimana dia berkembang dan sampai mendukung serta melakukan upaya kesehatan masyarakat, yaitu adalah K4, sehingga inilah pembobotan yang paling besar. Lalu kemudian saya akan menjelaskan bagaimana pendukung keputusan ini dapat dijadikan sebagai kebijakan. Pertama, seperti yang kita ketahui ada beberapa responden yang kemudian kita akan data dan secara kolektif kita masukkan dan beri pembobotan dengan indikator PHBS. Lalu kita masukkan kepada TOPSIS sebagai sistem pendukung keputusan, lalu akan didapatkan beberapa hasil. Lalu hasil ini akan digunakan sebagai sarana ataupun prasarana untuk menunjang kebijakan dari pemerintah, dan kemudian akan tepat sasaran lagi untuk menggunakan TOPSIS ini kepada masyarakat tertentu, khususnya pada hal ini kita contohkan sebagai A3 atau musafak yang memerlukan prioritas utama. Lalu akan dijadikan suatu bentuk promosi kesehatan untuk menyalurkan informasi PHBS sehingga lebih tepat sasaran lagi, dan kemudian akan dapat diulang kembali dengan lingkaran sebagai berikut. Maka dari itu, kembali lagi bahwa kesimpulan kita dalam review jurnal kali ini adalah metode TOPSIS dapat dijadikan sebagai sistem pendukung keputusan untuk penentuan prioritas pemberdayaan masyarakat melalui PHBS. Sekian dari kami, saya Marisda Cakrebawa dengan digit terakhir 012, dan rekan saya Ruby Firdaus dengan digit terakhir 023. Pamit undur diri dan terima kasih.